Gerakannya Kak, ayo yang pertama. Gerakan pertama. Langsung gerakan pertama. Oke, gerakan pertama. Ini, ya, gerakan pertama. Kelihatan semua enggak? Kelihatan semua enggak? Tolong di atas. Oke. Oke, gerakan pertama. Oke, gini, tepuk paha. Kedua tangan tepuk paha. Oke, gerakan kedua. Ya, tepuk kedua tangan. Gerakan ketiga. Tangan kanan, gini, tangan kanan dulu. Keempat baru tangan kiri. Oke. Kelima, gini lagi. Terus keenam. Ya. Terus ketujuh jeda dulu, baru ke-8 tepuk 2 kali. Oke, coba contohkan ya. Oke. Satu, gerakan, ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Paham? Ulang lagi ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, paham ya? Oke, sambil nyanyi. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendari kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik. Oke, sekali lagi ya. Oke, ayo. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk. Suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, silakan duduk. Selanjutnya akan diteruskan dengan pemaparan materi oleh kedua pemateri kita. Oke, silakan Pak Najih. Narasi materi Pak. Oke, silakan kepada Bapak Najih Suudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berdiri nggak apa-apa ya untuk menjelaskan gitu. Jadi tadi kita sudah menonton bersama kayak itu ya, film tentang Rumah Maida. Sebenarnya saya juga baru pertama kali nonton bersama kalian tadi kayak itu. Jadi mungkin saya tidak akan banyak membahas tentang filmnya Rumah Maida, tetapi saya akan membahas mengenai Sumpah Pemuda yang mungkin dari kalian sudah ada beberapa yang mendapatkan print out atau cetakan dari tulisan saya yang berjudul Sumpah Pemuda dan Perkembangan Nasionalisme di Indonesia. Jadi kita akan membahas mengenai pertama Sumpah Pemuda dan kedua mengenai nasionalisme.
Apa itu nasionalisme? Kita mungkin sering mengatakan kita perlu punya rasa nasionalisme untuk membangun bangsa Indonesia. Kira-kira apa pengertian dari nasionalisme? Apa? Nasionalisme adalah ya itu seperti yang saya tuliskan gitu ya. Ya, nasionalisme gitu ya, menurut beberapa ahli gitu dapat disimpulkan bahwasannya nasionalisme adalah paham kebangsaan gitu, yang berdasarkan pada kejayaan masa lampau. Kira-kira gitu ya, kalau kita menariknya atau mengambil contoh bangsa Indonesia gitu ya, berarti nasionalisme bangsa Indonesia itu apa? Nasionalisme bangsa Indonesia adalah paham gitu, tentang masa lalu gitu ya, terkait dengan kejayaan-kejayaan masa lalu Indonesia. Ya enggak? Indonesia pernah jaya apa enggak? Apa dari dulu ya kayak gini aja gitu? Hah? Pernah jaya kayak itu ya? Indonesia kaya apa miskin menurut kalian? Kaya. Kaya orangnya apa kaya apanya? Tapi kalian kaya apa enggak? Orang tua kalian kaya apa enggak? Ya, Indonesia terkenal dengan bangsa yang kaya akan sumber daya alam. Kita tidak perlu pusing-pusing kayak itu ya, merunut sejarah kejayaan bangsa Indonesia. Kita tahu semuanya bahwasanya dulu Indonesia punya kerajaan Sriwijaya sebagai pusat keagamaan agama Buddha. Enggak hanya di Asia Tenggara, tetapi pusat agama Buddha di Asia. Bahkan pada waktu itu di masa Raja Balaputra Dewa, ketika Sriwijaya mencapai puncak kejayaan, Raja Balaputra Dewa bahkan sampai membangunkan candi bagi raja di India kayak dia, untuk memperingati adanya kerjasama antara Indonesia dan India. Atau mungkin di Jawa kita mengenal yang namanya kerajaan Hindu terbesar di Indonesia kayak dia, di masa kerajaan Majapahit kayak. Kerajaan Majapahit terkenal dengan yang namanya toleransi, ya enggak? Bahkan kayak itu ya, semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab karangan Empu siapa? Empu Tan Tular yang dinamakan kitab Sutasoma. Bhinneka Tunggal Ika Tanhono Darmo Mangro. Itu kalau dilanjutkan, Bhinneka Tunggal Ika maksudnya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebenarnya kalimat itu menjelaskan mengenai apa? Kalimat itu menjelaskan mengenai kondisi masyarakat Majapahit pada waktu itu kayak dia. Ada masyarakat yang beragama Buddha, ada masyarakat yang beragama Hindu, ada masyarakat yang beragama Islam. Mereka berbeda-beda, ada Hindu, ada Buddha, ada Islam, tetapi mereka satu jua, satu tujuan, yaitu apa? Yaitu kenyataan bahwasanya mereka sama-sama masyarakat Majapahit. Kalau kita tarik ke konteks sekarang, Indonesia sekarang, ada suku Jawa, ada suku Sunda, suku Betawi, Sumatera, Aceh, Padang, Minang, apalagi Riau, Kalimantan ada Dayak, Sulawesi itu ada Makassar, suku Bugis, di Papua ada suku Asmat dan lain-lain. Berbeda apa enggak? Beda. Bahasanya berbeda apa enggak? Beda. Tetapi mereka kita semua menyadari dan meyakini bahwasanya kita itu sama-sama adalah bangsa Indonesia. Itu adalah yang namanya nasionalisme atau
kalau kita persingkat kayak itu ya, nasionalisme itu berarti adalah adanya rasa persatuan, rasa ingin bersatu, ya enggak? Itu namanya nasionalisme. Orang Jawa mempunyai kesamaan dengan orang Sunda, umpama. Dulu pernah sama-sama dijajah oleh Belanda. Kalau mereka nggak mau bersatu, kira-kira bisa bersama apa enggak? Nggak bisa kayak itu ya. Jadi yang penting dalam nasionalisme itu adalah keinginan untuk bersatu. Dan bahkan dalam rentetan sejarah Indonesia kayak itu ya, Aceh pernah melakukan, kayak itu ya, masyarakat Aceh sebagian pernah melakukan yang namanya pemberontakan dengan membentuk gerakan Aceh Merdeka. Di Papua pun juga sama. Bahkan sampai sekarang ada yang namanya KKB, kelompok apa? Kelompok kriminal bersenjata yang ingin kayak ya, wilayah Papua itu memisahkan diri dari Indonesia. Jadi yang menyatukan kayak ya, Indonesia, kita semuanya ini adalah rasa ingin bersatu. Itu namanya nasionalisme. Dan oleh para ahli ini sudah dijelaskan, umpama dari pengertiannya Otto Bauer kayak ya, itu yang juga sering dikutip oleh Soekarno, bahwasannya bangsa itu adalah sekelompok pengalaman bersama. Sekelompok pengalaman bersama yang mempunyai pengalaman kolektif, entah itu dia mengenai sejarahnya, entah itu dia mengenai rasnya, budayanya, dan lain-lain. Ada kesamaan, ada pengalaman bersama yang dialami. Itu menurut Otto Bauer. Kalau menurut Benedict Anderson kayak itu ya, ini salah satu peneliti dari Amerika Serikat, tetapi yang banyak meneliti tentang Indonesia kayak itu ya, Indonesianis kayak itu. Benedict Anderson menjelaskan bahwasannya Indonesia adalah komunitas yang terbayang. Bangsa adalah komunitas yang terbayang. Contohnya Indonesia, umpama. Kalian mengenal nggak semua anggota dari masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia? Kan enggak. Nah, itu berarti apa? Menurut Benedict Anderson, itu adalah komunitas yang terbayang. Kita hidup dalam suatu negara yang sama, tetapi kita tidak tahu kayak ya. Tetapi kita tidak tahu warga negara yang lain atau anggota-anggota yang lain. Kita tahunya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ada berapa penduduk kayak ya. Lebih tepatnya kita nggak tahu, tetapi sekitar kira-kira 250 juta jiwa. Kira-kira nak ditukokno bakso nemu piro? 250 juta jiwa. Banyak kayak itu ya. Banyak. Itu manusia semua, 250 juta jiwa. Orang Indonesia. Menurut Benedict Anderson. Kita tahu bahwasannya dari adanya pengertian itu kayak itu ya, bahwasannya bangsa Indonesia ini mempunyai cikal bakal kayak itu ya, cikal bakal nasionalisme yang kuat. Nasionalisme yang kuat. Kalau menurut Yudi Latif kayak dia, tahapan perkembangan nasionalisme di Indonesia itu dibagi menjadi tiga. Pertama adalah nasionalisme kuno kayak itu ya, atau nasionalisme purba, yaitu ketika bangsa Indonesia masih melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda yang bersifat kedaerahan. Kita mungkin tahu kayak itu ya, ada beberapa pemberontakan di daerah yang ingin kayak itu, meruntuhkan dominasi dari penjajahan Belanda, mulai dari Perang Jawa yang berlangsung antara kapan? Perang Jawa 1825 sampai 1830. Orang menyebutnya Perang Jawa itu adalah Perang Diponegoro. Dulu orang Indonesia mengenal yang namanya Ratu Adil. Pangeran Diponegoro pun di situ dibilang Ratu Adil. Ratu Adil ini adalah konsep kepemimpinan kayak itu ya, yang diyakini oleh orang Jawa, bahwasannya orang Jawa itu akan sejahtera kalau dia itu muncul yang namanya Ratu Adil. Ini berdasarkan ramalannya Raja Jayabaya gitu ya, di zaman kerajaan Kediri pada waktu itu.
Dan pada waktu itu selama 5 tahun berperang gitu ya, dengan masyarakat Jawa, kolonial Belanda ini mengalami yang namanya banyak kerugian gitu. Karena masyarakat Jawa itu bersatu gitu ya, bersatu ingin melawan Belanda. Kalau Pangeran Diponegoro itu istilahnya apa namanya ya, sembunyi kayak ya, orang Belanda tidak akan menemukan. Bahkan untuk menangkap Pangeran Diponegoro dulu, orang Belanda itu menggunakan taktik penipuan untuk diajak diskusi bareng kayak ya, untuk diajak berunding, tetapi mereka apa? Tetapi mereka orang Belanda malah menangkap Pangeran Diponegoro. Ada juga perlawanan apa namanya, perang Padri yang terjadi di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Imam Bonjol dan lain-lain. Itu adalah sifatnya kedaerahan. Kalau menurut Yudi Latif kayak itu ya, perlawanan masyarakat Indonesia di awal abad ke-19 1800-an berarti kayak itu ya, itu ditandai dengan kemunculan adanya tokoh-tokoh agama kayak itu ya, yang memimpin perlawanan terhadap kolonial. Kita tahu bahwasannya Pangeran Diponegoro itu apa? Pangeran Diponegoro itu adalah seorang ulama juga, tetapi dia keturunan keraton. Imam Bonjol pun sama. Imam Bonjol itu adalah seorang ulama yang ada di Sumatera Barat. Pangeran Antasari dari Banjarmasin itu juga sama. Walaupun dia enggak ulama, tetapi dia kayak dia merupakan keturunan dari keluarga-keluarga yang peduli dengan agama. Selanjutnya di akhir abad ke-19 kayak ya, muncullah yang namanya kebijakan politik etis. Ada yang tahu politik etis itu apa? Politik etis itu adalah kebijakan balas budi dari kolonial Belanda karena menganggap bahwasannya bangsa Indonesia ini sudah memberikan kekayaan yang begitu banyak terhadap bangsa Belanda. Bahkan ada seorang ilmuwan yang mengatakan ibu kota Belanda itu di mana letaknya, wilayahnya? Ibu kota Belanda? Amsterdam. Ada yang mengatakan kayak itu ya, hampir setengah dari pembangunan kota Amsterdam itu diambil dari kekayaan kayak itu ya, yang dirampas dari tanah jajahan Indonesia. Kayu jati yang diambil dari sana umpama diangkut ke Belanda, dijual, dan penjualannya itu untuk membangun apa? Kota-kota di Belanda. Ada karet, tebu, kayak itu ya, teh yang ada di Sumatera umpama semuanya diangkut. Nah makanya di situ kayak itu, ada salah satu tokoh terkenal kayak itu ya, dari parlemen Belanda yang bernama Van Deventer. Dia mengusulkan adanya politik balas budi atau politik etis. Dengan cara apa Belanda itu membalas budi terhadap Indonesia? Pertama adalah dengan menyelenggarakan pendidikan. Makanya setelah adanya politik etis itu 1880, Belanda banyak membangun sekolah, Stovia, sekolah untuk apa namanya, dokter-dokter Jawa kayak itu ya. Ada lagi Osvia, sekolah untuk para calon pegawai pemerintah zaman Belanda pada waktu itu. Ada juga sekolah insinyur pada waktu itu seperti Soekarno, sekolah di sana dan banyak lagi yang lainnya kayak itu. Termasuk sekolah-sekolah rakyat SR pada waktu itu dibangun oleh Belanda. Agar apa? Agar orang-orang Indonesia kayak dia itu bisa mengangkat harkat dan martabatnya. Jadi kalau penjajahan itu, kalau mau penjajahan itu langgeng, cara untuk melanggengkan penjajahan itu adalah dengan apa? Dengan membodohkan orang yang dijajah. Kalian tahu ceritanya dulu waktu Mongol ya, di SKI ya, udah pernah dengar ya ceritanya Mongol mengalahkan dinasti
Abbasiyah. Di zamannya siapa itu? Raja terakhirnya? Raja terakhirnya siapa? Siapa? Masa Al-Aziz, Al-Ma'mun ya, gitu ya. Mongol waktu pertama kali masuk Baghdad. Baghdad itu apa? Ibu kota dinasti Abbasiyah. Apa yang dilakukan tentara Mongol? Apakah mengambil ini emas atau yang lain-lain? Apa yang dilakukan tentara Mongol? Yang dilakukan tentara Mongol pertama kali itu adalah membakar buku dan kitab. Kalau kalian tahu. Bahkan kayak itu ya, setelah adanya penaklukan Mongol terhadap dinasti Abbasiyah kayak ya, para peneliti dalam sejarah Islam bersepakat bahwasanya orang Islam sudah tidak bisa lagi membangkitkan semangat ilmu pengetahuannya. Sampai sekarang orang Islam pengetahuannya bisa menyaingi apa enggak? Apa ya gitu-gitu aja. Orang Islam sampai sekarang kayak itu masih dibilang jauh tertinggal kayak itu jika kita bandingkan dengan perkembangan peradaban barat. Penemu-penemu teknologi semuanya dari barat, tetapi dasarnya semuanya itu kalau kalian tahu kayak itu sebagian dari orang Islam. Contohnya penemu angka 0 siapa? Penemu angka 0 siapa? Tokoh Islam juga namanya Khwarizmi ya. Khwarizmi. Bahkan orang-orang Eropa itu tahu filsafat, tahu ilmu pengetahuan itu karena orang Islam. Karena ketika orang Eropa itu memasuki abad ke-8 atau the dark age kayak dia, orang Islam itu mencapai puncak kejayaan. Mereka menyalin buku-buku pemikiran-pemikiran orang barat. Makanya di situ ada beberapa tokoh Islam yang terkenal di barat seperti Avicenna, itu siapa? Ibnu Sina yang terkenal dengan ilmu kedokteran. Averroes, Ibnu Rusdi terkenal dengan ilmu filsafatnya dan lain-lain. Nah, itu mengenai apa? Mengenai kejayaan masa lampau. Orang Indonesia pun sama. Orang Indonesia kalau ingin adanya nasionalisme yang kuat harus melihat masa lampau. Bahkan di akhir film itu dikatakan bahwasannya apa? Dari kita belajar sejarah kayak gitu ya, kita ambil peristiwa sejarah itu yang baik untuk kemajuan kita di masa yang akan datang, dan kita buang kayak gitu ya, sesuatu yang buruk itu untuk kita evaluasi agar di situ peristiwanya tidak terjadi dua kali. Karena apa? Karena hanya keledai yang di situ bisa masuk dalam lubang yang sama kedua kalinya. Manusia seperti kalian nggak boleh kayak masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Itu sama dengan keledai. Makanya kita perlu belajar sejarah. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Cukup kayak itu ya. Untuk selebihnya kayak itu ya, nanti kalian baca sendiri kayak itu ya. Tulisan saya itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Naji. Selanjutnya akan dilanjutkan pemaparan materi yang kedua oleh pemateri kedua kita, yaitu Kak Alfiatus Solihah. Oke, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, tadi kan udah sempet nonton film Rumah Maida selama 1,5 jam. Nah, Kak Alfi mau tanya nih,
apa yang bisa kalian pahami setelah kalian menonton film tadi? Biasakan angkat tangan. Iya, yang di belakang. Langsung maju ke depan nggak apa-apa deh, atau di tempat. Oke, ada. Oke. Mau bertanya atau mau jawab? Dia mau menjawab. Oke. Yang mau menjawab, oke silakan maju, perkenalkan diri. Oke. Silakan maju ke depan. Oke. Silahkan perkenalkan dirinya, dari kelas berapa, organisasi apa, terus kemudian jawabannya. Oke, siap? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lu'lu Atur Rasyida dari kelas 11 MIPA 3 dari organisasi OSIS. Jadi seperti tadi pertanyaan dari Kak siapa? Kak Alfi. Ya, dari Kak Alfi, yang bisa diambil dari film ini ada banyak banget. Yang pertama, film ini menceritakan bagaimana perjuangan seorang Maida dengan sekolah non formalnya. Nah, di sini film ini juga menceritakan tentang bagaimana genre fiksi dijadikan satu dengan sejarah. Jadi di sini kita juga flashback ke masa lalu, di mana flashback itu kita ada peristiwa Sumpah Pemuda, terus kolonial, terus peristiwa kolonial, dan masih banyak lagi. Di sini juga banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari bagaimana perjuangan keras Maida, dan dari bagaimana perjuangan anak-anak sekolah non formal tadi. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil contohnya pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana perjuangan dari anak-anak yang hanya bisa sekolah non formal, dan itu adalah anak jalanan. Itu mereka berjuang keras, dengan gigihnya mereka belajar, sementara kita yang udah dikasih fasilitas juga dikasih rezeki untuk pendidikan yang lebih baik, ada fasilitas dan yang lain-lain, kita masih saja malas belajar dan lain-lain. Nah, dari situ kita bisa ambil pelajaran dari anak-anak tadi yang berjuang keras dengan pendidikan mereka, meskipun mereka masih kekurangan fasilitas dan lain-lain. Jadi intinya seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, tunggu dulu. Kak, ada hadiahnya nggak, Kak? Ada. Wah, selamat dapat hadiah. Oke, tepuk tangan buat siapa? Lulu. Oke, tepuk tangan buat Lulu. Oke, silahkan, Kak. Saya saja. Oke. Nggih. Oke, selamat buat Lulu. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Lulu. Oke.
Yang lain juga jangan kalah, ayo. Ikut jawab. Jangan malu. Oke, silakan dilanjut. Kak Alfi. Ya tadi kan udah nyinggung tentang apa yang bisa kita ambil dari film Rumah Maida kan. Nah selanjutnya Kak Alfi mau tanya nih, kalian kan sebagai pemuda, sebagai remaja generasi milenial, apa sih kontribusi kalian untuk negara ini? Apa sih yang bisa kalian lakukan sebagai bentuk cinta negara Indonesia ini? Ya udah Kak Alfi persempit, apa sih yang bisa kalian banggakan untuk alma mater kita tercinta ini? Ayo silakan. Yang mau jawab angkat tangan, ayo. Jangan malu. Ungkapkan isi hati kalian. Cowok mungkin. Apa kontribusi kalian untuk ininya gini, kalian itu akan melakukan apa untuk membuat alma mater kalian bangga, mempunyai diri kalian gitu loh. Kalian di sini, apa yang harus kalian lakukan untuk membuat alma mater bangga? Misal, aku harus lomba dan aku juara 1, itu misalnya. Nah, kalau kalian berpikir, aku aja gak sekolah guyon, dolanan HP, tujuan sekolah golek pacar, ikut organisasi buat ajang pamer. Nah itu kan bukan segala sesuatu yang ingin kalian banggakan gitu kan. Nah contoh simpel aja gitu, apa yang bisa alma mater banggakan gitu, kalian ada di sini gitu. Kalau untuk negara Indonesia kan kalian terlalu luas, jadi Kak Alfi persempit untuk alma mater. Atau perlu dipersempit lagi untuk keluarga kalian sendiri, bapak ibu, kakak adik kalian. Oke. Ayo, ada yang mau jawab? Oke, gak apa-apa, jangan malu. Gak ada yang bisa jawab. Oke, intinya apa yang akan kalian lakukan untuk orang tua kalian, apa yang mau kalian lakukan untuk alma mater kalian? Gak apa-apa, langsung maju aja. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Hai, hai. Ayo angkat tangan, jawab. Perlu diulang pertanyaannya, saya ulang. Oke, saya ulang. Jadi apa yang mau kalian lakukan untuk orang tua kalian? Apa yang mau kalian lakukan untuk alma mater kalian? Untuk MA Riyad ini kalian tuh mau melakukan apa biar mereka bangga? Kalau masih bingung Kak Alfi persempit. Kalian kan ini baru dilantik jadi organisasi MPS, OSIS, dan Pramuka. Kontribusi kalian ke depannya untuk organisasi kalian itu apa? Nggak mungkin kan nggak bisa jawab. Kontribusi kalian untuk organisasi kalian sendiri. Cowok mungkin. Ayo dong. Masih semangat ah? Masih semangat? Masih semangat? Wah, berdikeimangan loh padahal. Sampai nganti sakmono akiye. Ayo jawab ah. Angkat tangan, angkat tangan. Nggak apa-apa. Salah nggak dimarahin kok. Oke cowok. Ayo silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan yang meriah. Ayo silahkan. Wah gimana ini katanya anak organisasi, masa malu? Masa anak organisasi Iya. nggak berani ngomong? Ya. Oke silakan maju ke depan. Oke tepuk tangan buat masnya.
silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wafi Hidayatullah dari kelas 10 IPS 3. Nah, tadi kan pertanyaan misal dari dalam satu keluarga apa yang bisa saya banggakan untuk keluarga kan. Nah, kalau jujur dari saya sendiri mungkin belum ada yang bisa saya Kalau jujur untuk saya sendiri mungkin dari keluarga belum bisa membanggakan keluarga sama sekali karena ya masih termasuk beban lah, tangi turu HP kan. Nah, mungkin kalau membanggakan ya kalau yang saya lakukan biasanya di rumah ya biasanya paling ya untuk meringankan beban lah, semisal seperti membantu mengerjakan pekerjaan rumah dan seterusnya. Dan pokoknya Gini deh, kalau emang untuk keluarga belum ada yang bisa dibanggakan, kontribusi kamu di organisasi OSIS ke depannya apa? rencana. Iya kan kemarin otomatis waktu wawancara ditanyakan kontribusimu untuk organisasi ini apa gitu kan? Ya insya Allah ya pengennya ya jadi tambah maju gitu Kak ya. Dengan cara? Harus disertai tindakan dong. Harus ada action ke depannya bukan cuma ngomong. Yang ngatur kan niku kayak kegiatan kan yang ngatur niku. Ketua OSIS. Iya, kamu sebagai anggota kan otomatis akan mengutarakan saran atau mungkin wah ini enaknya acara ini gini gitu. Untuk yang ACC kan otomatis ketua gitu. Nah kontribusimu apa gitu? Misal bakal ngadain acara OSIS seminar internasional atau apa gitu. Kontribusi. Sorry Kak ngelag. Ya mungkin akan memberi saran sedikit gitu pada ketua OSISnya, Kak iki enake ngene ngeten terus kok nak dari Padang ini ngeten. Ngelag Kak, ngelag semua. Sinyalnya jelek. Ya mungkin cuma segitu doang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Wafi, tunggu dulu Mas. Nggih, karena keberaniannya sudah mau maju, yang lain nggak berani loh. Cemen. Masa kalah sama Mas Wafi, oke. Iya, jadi contoh simpelnya kontribusi kalian untuk organisasi, misal nih ketua OSIS ngadain nanti ayo rapat. Nah, salah satu bentuk kecil kalian itu kalian datang rapat, mendengarkan, kasih solusi, saran yang baik bagaimana. Itu kontribusi kecil ketika kalian masuk dalam suatu organisasi. Nah, oke, silakan pertanyaan selanjutnya Kak, atau dari Pak Naji. Ada pertanyaan? Terus masih di ranah kontribusi kalian atau refleksi kalian dari peristiwa Sumpah Pemuda. Ketika Kak Alfi bilang Sumpah Pemuda atau Kak Alfi bilang pemuda, apa yang akan kalian pikirkan? Pemuda. Pemuda itu apa? 3 kata untuk kata pemuda. Oke, silahkan. Angkat tangan. Hai. Oke, silahkan.
Oke, perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koreatun Nima dari kelas 10 MIA 4. Ulang pertanyaannya. Ketika Kak Alfi bilang pemuda, pikirkan 3 kata tentang pemuda. Seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Laki-laki yang bertanggung jawab. Yes. Seorang laki-laki yang Ya, laki-laki yang bertanggung jawab. 2. yang karisma, Kak. Apa karisma? Ya, 3. Kalau sumpah pemuda yaitu mungkin kayak pemuda yang ikut serta dalam mengembangkan Indonesia, perjuangan Indonesia, yang ikut serta dalam perjuangan Indonesia. Oke. Boleh, masuk. Ada lagi? Orang yang bertanggung jawab, orang yang ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Orang diganti, Kak, diganti. Ya, nggak apa-apa. Mau diganti apa? Orang yang ada pemuda yang ada di zaman penjajahan. Berarti kalian sekarang ini bukan pemuda. Kalau mentok nggak usah dipaksa. Masih loading, Kak, pikirannya. Cowok nih 1, tunjuk Dek, nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjun Nasir dari delegasi Pramuka. Pertanyaannya, Kak, 3 kata untuk pemuda. Pemuda tuh orang yang masih muda. Pemuda loh, Kak. Iya. Orang yang masih muda, memiliki jiwa semangat, memiliki sikap yang teguh dan pantang menyerah. Oke, maaf ya. Oke. Selamat atas keberaniannya dan jawabannya. Oke. Nah, padahal yang Kak Alfi maksud dari pemuda itu yang pertama, ketika ada seseorang misal nih Pak Najih mengatakan apa itu pemuda, yang di pikirannya Kak Alfi itu ada 3, perubahan, masa depan, digital. Kenapa? Karena ketika kita berkata tentang pemuda itu di mana semangatnya yang masih berkobar dan selalu memperjuangkan apa yang ingin didapatkan, itu pemuda. Terus pemuda, kenapa Kak Alfi juga memikirkan digital? Tanpa kalian sadari, di waktu 24 jam sehari semalam, berapa jam kalian bermain HP? Lebih dari 8 jam. Bahkan 24 jam kalian pun sanggup gitu. Padahal kalau kalian disuruh membaca 1 jam, sudah bilang mata capek duduk, ngantuk. Nah, terus kalau kalian kayak gitu terus, perubahan apa yang akan kalian
berikan kepada Indonesia? Apakah kalian ingin di generasi kalian pemimpin-pemimpin di Indonesia itu rapat tidur kayak DPR sekarang? Padahal ketika kalian mendapatkan pemimpin-pemimpin negara, daerah ataupun ranah sempitnya desa, kalian pasti akan mikir ketika katakanlah ketua lurah kalian beli mobil, bangun rumah, pasti kalian berpikir pasti korupsi. Nah, padahal ketika beliau-beliau mencalonkan dirinya tanpa memberikan amplop kepada kalian, kalian tidak akan memilih beliau. Fakta kan? Nah, jadi Kak Alfi ingin banget kepada kalian, di mana kalian generasi milenial, generasi digital, revolusi 4.0, rubahlah semua kebiasaan-kebiasaan masyarakat secara umum. Misal, mau kalian pungkiri atau enggak, kalian sudah tidak mencintai budaya Indonesia, terutama cewek. Pasti Korea. Bergadang semalaman nonton Korea. Musik barat, musik Korea. Padahal musik Indonesia itu kalau kalian sobat ambiar. Nah, jadi kalian itu walaupun suka sama budaya Korea, intinya budaya luar, nggak masalah, tapi jangan pernah melupakan budaya Indonesia. Bahkan mau kalian akui apa enggak, kalian pakai batik aja, kalau nggak dipaksa kalian nggak akan minat pakai batik. Iya apa enggak? Nah kan, pasti kalian berpikir batik itu identik orang tua, batik itu identik orang desa gitu. Mau kalian akui apa enggak, konsepnya gitu. Nah, buat kalian semua, untuk yang bagian digital, kalian katakanlah 8 jam main HP. Nah, 8 jam itu kalian buat apa? TikTokan, nonton film, YouTube, ngeslot, kalah terus. Nah, atau yang cewek-cewek mikir, enggak Kak, aku baca artikel, aku baca buku, aku baca Al-Quran. Padahal di antara kalian yang menggunakan HP buat baca artikel, cari wawasan buat sekolah, itu cuma 1 dari 10 anak. Terus Kak Alfi tanya, setelah kalian lulus dari sini, apa yang akan kalian lakukan untuk masa depan kalian? Apakah pasrah? Kuliah? Mau kalian kuliah, mondok atau kerja itu keputusan kalian, masa depan ada di tangan kalian. Tapi ketika kalian ditanya, Dok, lulus kuliah, lulus aliyah, nikah yo. Terus mau jawab piye? Lah ibumu. Padahal masa depan negara Indonesia, masa depan daerah kalian, desa kalian itu ada di tangan kalian. Kak Alfi ada quotes dari salah satu tokoh yang menurut Kak Alfi cukup memotivasi. Beliau adalah Margareta, salah satu menteri perempuan dari Inggris. Beliau mengatakan, apa yang kalian pikirkan sekarang itu adalah takdir di masa depan. Kalian percaya? Saran Kak Alfi, mau kalian terapkan atau enggak?
Kalian sekarang kelas 10 sama kelas 11. Terapkan apa yang akan kalian inginkan setelah lulus, terapkan dari sekarang, pikirkan. Tidak ada yang mustahil, itu bisa terjadi. Kalau perlu, kalian bisa buat list. Apa yang akan kalian inginkan, apa yang akan kalian lakukan 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan untuk masa depan kalian. Pemuda sekarang adalah pemimpin di masa depan. Jangan sampai pemuda sekarang adalah pengecut di masa depan. Kalian adalah anak-anak organisasi yang semangatnya tidak diragukan lagi. Dan saran Kak Alfi, bersemangatlah organisasi tanpa melupakan semangat mencari ilmu dan wawasan. Jangan sampai kalian fokus di organisasi tapi tugas sekolah kalian keteteran. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Udah paham kan maksud Kak Alfi dari 3 kata tadi? Oke. Diingat, pemuda itu pemimpin di masa depan. Oke, sebentar Kak. Oke. Jadi kata Kak Alfi itu jangan ngefan Korea, ngefan Indonesia. Daripada ngefan Korea, kenapa gak ngefan wong Papua? Apa bedanya? Bedanya apa coba? Bedanya apa Korea sama Papua? Jangan mandang fisik. Iya. Korea nggak Indonesia, kalau Papua lebih Indonesia. Ori semua loh, di Papua itu orangnya masih ori semua. Oke, masih semangat semua. Oke, tepuk siang, tepuk sore, pagi, malam. Oke, silakan dilanjut Kak Alfi. Apa ya, bingung mau bikin pertanyaan lagi. Oke, ini masih ada dia. Ya, karena hadiahnya masih banyak ya. Oke, Jadi dengarkan. saya juga harus ikut memikirkan pertanyaan biar Mbak Alfi nggak bingung. Berarti kan pertanyaan dari Pak Naji. Tadi kan Mbak Alfi membahas mengenai peran pemuda gitu ya. Kalau kita lihat dalam konteks kesejarahan, kita melihat bahwasannya pemuda Indonesia itu sangat mempunyai banyak peran. Dimulai dari awal kemerdekaan kayak itu ya. Ada namanya apa? Peristiwa Rengas Dengklok. Itu siapa yang melakukan? Pemuda. Ketika golongan tua Soekarno dan Hatta pada waktu itu masih bingung, masih bimbang mengenai kapan proklamasi kemerdekaan itu akan dibacakan atau diproklamirkan, para pemuda seperti Soekarni, Khairul Saleh dan lain-lain, Wikana, teman-temannya itu bersepakat kayak ya, untuk menculik Soekarno, menculik dalam artian positif maksudnya ya, agar Soekarno dan Hatta pada waktu itu dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secara cepat tanpa ada campur tangan dari Jepang. Karena apa? Karena kalau Indonesia menunggu proklamasi kemerdekaan dari Jepang, berarti dianggap Indonesia itu mendapatkan kemerdekaan dari Jepang. Apa gunanya berperang kayak itu ya? Pangeran Diponegoro yang 5 tahun berperang kayak itu ya. Ada Imam Bonjol dan pahlawan-pahlawan yang lain. Indonesia dibangun di atas lautan darah. Jadi bangsa Indonesia nggak mau. Salah satunya pemuda yang mengingatkan bahwasanya Indonesia harus merdeka dengan tangan sendiri atau dengan usaha sendiri. Itu di awal kemerdekaan. Kita juga melihat di tahun 1966 ketika Indonesia
di masa akhir pemerintahannya Soekarno, para pemuda itu juga mempunyai peran kayak dia dalam menuntut agar Soekarno itu turun dari presiden kayak dia. Karena dianggap Soekarno pada waktu itu sudah tidak bisa membenahi pemerintahan Indonesia yang karut-marut akibat adanya pertentangan ideologis terutama antara kalangan nasionalis agamis dengan kalangan komunis pada waktu itu. Dan juga perekonomian Indonesia pada tahun 66 di akhir pemerintahannya Soekarno itu juga mengalami inflasi sampai 300%. Bayangke kayak pemerintahan sekarang kayak Sri Mulyani kayak kalau mendengar inflasi kayak itu kayak ketakutan. Inflasi 1%, 2% aja bagi negara Indonesia sekarang itu menjadi suatu yang menakutkan. Dulu itu sampai 300. Bahkan ada ide konyol kayak dari Menteri Keuangannya pada waktu itu, siapa namanya, Safrudin kayak untuk apa? Untuk mengeluarkan kebijakan gunting Safrudin agar uang itu kayak agar uang itu dipotong menjadi 2 dan dibagikan ke masyarakat. Padahal kalau kita melihat gitu, ide tersebut bukanlah hal yang cocok untuk diberlakukan di saat inflasi, bukannya malah menolong kayak itu ya. Kalau gunting Safrudin pada waktu itu diterapkan di Indonesia, itu malah akan menjadi carut marut kayak itu ya perekonomiannya. Itu juga pemuda tahun 66 kayak itu bergerak kayak itu melakukan demonstrasi agar Soekarno turun. 74 pun sama, ada peristiwa apa? 1974. Ada peristiwa besar apa? Ketika pada waktu itu para pemuda, para pelajar, para mahasiswa juga melakukan demonstrasi. Saya enggak ngajarin kalian demonstrasi kayak itu ya. Tetapi memang kayak itu ya, karena pemuda itu tidak diberikan ruang dalam pemerintahan, mau enggak mau kayak itu ya, sarana atau saluran aspirasi politik para pemuda itu adalah lewat demonstrasi. Ada enggak para pemuda yang sekarang itu duduk di pemerintahan atau parlemen? Kan enggak ada. Seumuran kalian, seumuran saya umpama 25 tahunan, 30 tahunan enggak ada. Megawati kayak ya, itu masih menjadi ketua umum partai dan lain-lain. Itu adalah namanya apa? Gerontokrasi, yaitu ketika suatu negara itu dipimpin oleh tokoh-tokoh yang berumur tua. Bahkan kalau kalian melihat Malaysia itu dipimpin oleh siapa? Mahathir. Mahathir terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Malaysia ketika berumur 83 tahun, bayang. Apakah di Malaysia enggak ada pemuda? Ada. Tetapi apa? Tetapi para golongan tua tidak mau memberikan ruang terhadap pemuda. Dan kayak dia, inilah kayak dia, peran kalian harus bisa menjadi agen of change. Agen of change itu apa? Agen perubahan. Bagaimana kalian itu tidak hanya kayak dia, tidak hanya menjadi beban keluarga, menjadi beban masyarakat, naik lagi tingkat nasional, beban negara. Jangan sampai seperti itu. Nah, pertanyaan saya kayak ya, itu pengantarnya kan banyak. Di tahun 1998 kayak ya, ada peristiwa apa yang di situ memperlihatkan peran pemuda dalam tingkat nasional kayak ya. 1998 ada peristiwa apa? Lah, yang bisa jawab silahkan ngacung dan silahkan diceritakan di depan kayak. Oke, ada yang mau jawab silahkan. Pertanyaan yang sangat keren sekali. 19. Oke. Pada tahun 1998 ada peristiwa apa? Oke, ada yang mau jawab? Angkat tangan.
angkat tangan. Ayo, langsung silahkan. Ayo. Manfaatkan teknologi digital kalian, jangan cuma dibuat TikTok. Gak apa-apa searching ya, tetapi nanti kalau di depan menjelaskan ya jangan nonton HP kayak itu ya. Sekarang di belakang searching gak apa-apa kayak itu. Oke, pertanyaannya pada tahun 1998 ada peristiwa apa? Yang melibatkan pemuda, peran pemuda, nggih Pak nggih. Pada tahun 1998. Oke, ayo segera silahkan. Masih ada beberapa hadiah. Ayo cepet-cepetan. Ayo dicari, jangan cuma HP miring. HP-nya miring. Oke, yang di belakang ada yang mau jawab? Yang di belakang. Ayo segera loh, dijawab loh. Ini waktunya tinggal 10 menit. Oke, segera. Waktunya tinggal 10 menit acara hari ini. Oke, silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan yang meriah. Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Irviana. Saya dari kelas 10 IPS 5 dari organisasi MPS. Jadi peristiwa yang terjadi tahun 1998 yaitu peristiwa kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada 13 Mei 1998. Kejadian itu terjadi di ibu kota Jakarta, namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Hal ini mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto serta pelantikan B.J. Habibie. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk siapa? Alfi. Irfi, untuk Irfi, beri tepuk tangan yang meriah. Pak, jenengan mawon Pak. Telepon. Baiklah, terima kasih untuk kedua pemateri kita karena waktu kita sudah habis. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua pemateri. Apa? Oh,
Oke, sebelum saya mengakhiri acara ini, untuk kedua pemateri ada kenang-kenangan dari organisasi OSIS. Oke, perhatian, sebelum pulang jangan lupa sampahnya dibawa sendiri-sendiri, jangan ditinggal. Oke, jangan ninggal sampah, tolong dibawa keluar sampahnya, oke? Oke, duduk dulu, belum saya tutup loh. Duduk dulu. Oke, silahkan kepada Ketua OSIS untuk menyerahkan kenang-kenangan kepada kedua pemateri kita. Pak, monggo Pak. Nggih. Oke. Silahkan untuk Kak Alfiatus Solihah. Nggih, monggo Pak. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua pemateri kita, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih atas materi yang disampaikan, sangat bermanfaat. Oke. Jangan lupa dibersihkan sampahnya. Oke, sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga kita bisa bertemu lagi. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.